Bapak ngapunten jenengan sepakat kalau ini jenengan namakan, jenengan definisikan Al-Quran? Sepakat nggih? Sudah jumhur nggih? Oke. Mungkin tidak Al-Quran ada di sini. Oke. Mungkin tidak Al-Quran ada di laptop, di tab, di CPU dan lain sebagainya. Oke. Sekarang saya tanya. Penerapannya. Kalau HP saya taruh di bawah begini, boleh atau tidak? Boleh nggih? Sepakat boleh? Oke. Tapi kalau ini saya taruh di bawah begini, boleh atau tidak? Kenapa tidak? Loh Pak, mungkin tidak di sini ada Al-Qurannya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fardis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah masjid apa niki Pak? Ad-Dakwah nggih. Masjid Ad-Dakwah. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Dakwah yang dirahmati oleh Allah. Saya di sini sebenarnya hari ini adalah jadwalnya Ustadz Zainuddin. Bapak menyampaikan salam, mohon maaf tidak bisa mengisi kajian pada malam hari ini karena berbarengan dengan kegiatan yang lainnya. Maka saya di sini sebagai pemain pengganti Pak, cadangan Pak, pemain cadangan. Kenalkan, nama saya Nasrullah Pak. Tidak pakai Muhammad, Nasrullah saja. Saya ini menantunya Ustadz Zainuddin. Berbeda disiplin keilmuannya. Kalau Bapak mungkin betul-betul pure mendalami ilmu hadis, mulai dari S1, S2, bahkan S3 beliau disiplin keilmuannya adalah hadis. Dan buku-buku beliau konsisten dan fokus di ulumul hadis. Kalau saya itu di S1-nya di Syariah Islamiyah Al-Azhar Kairo. Kemudian selesai tahun 2010. Setelah kemudian selesai tahun 2010 pulang, saya kok agak belenger Pak lihat kitab yang gundul-gundul itu. Saya pengen baca yang agak keriting. Yang keriting itu gundul terus itu. Setelah mondok di As-Salam Solo 6 tahun, kemudian di Al-Azhar 5 tahun, itu ketemu yang gundul-gundul terus bacaannya. Akhirnya saya ambil martikulasi di UIN Sunan Ampel untuk mendapatkan gelar SHI. Kenapa kok untuk mendapatkan gelar SHI? Karena saya mau masuk ke Magister Ilmu Hukum Pak. Karena tidak mungkin lulusan Al-Azhar langsung masuk Magister Ilmu Hukum, dianggap tidak linear. Maka saya harus ambil martikulasi. Alhamdulillah 1,5 tahun selesai Pak, SHI Sarjana Hukum Islam. Dan alhamdulillah nyebrang dari disiplin keilmuan hukum Islam menjadi ya tetap kitab, belajarnya tetap kitab Pak. Yang tadinya mungkin kitab Ihya Ulumuddin,
kitab Aisirut Tafasir, kemudian kitab-kitab apa, menjadi kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara, itu kitab undang-undang hukum dagang. Sebutannya alhamdulillah tetap kitab. Bedanya yang sebelumnya gundul, yang sekarang keriting gitu. Fokusnya masih tetap ada benang merahnya, yakni tetap di hukum Islam. Jadi saya fokusnya di hukum perkawinan. Baik, itu sekilas saja agar kenal ngoten nggih. Malam hari ini insyaallah kita temanya adalah ulumul Quran. Tapi permukaannya saja kita bahas, Pak. Insyaallah kita juga akan menyinggung sedikit mengenai ulumul hadis. Ngapunten, ini biasanya sampai jam berapa? Oke, cukup Pak, insyaallah. 8:30 itu berarti 1 jam setengah, insyaallah 2 SKS Pak. Enggak, 1 SKS itu kan 45 menit. Nah, kalau di kampus itu saya ngajar berarti 2 SKS 90 menit. Nah, insyaallah kita akan mengupas tidak tuntas insyaallah. Insyaallah kita akan membahas 2 mata kuliah, ulumul Quran dan ulumul hadis, yang biasanya 1 mata kuliah itu dibahas dalam kurun waktu 1 semester. Nah, ini 2 mata kuliah kita singkat menjadi 90 menit. Insyaallah bisa Pak. Oke. Baik. Saya biasanya kalau kisi kajian itu tidak bisa diem Pak. Pakai niki nggih. Ini nyampe ini nggih. Nyampe terus. Baik. Bapak, saya akan gali sampai di mana pemahaman jenengan sedaya ini mengenai definisi Al-Quran. Sebelum saya menjelaskan secara detail, saya akan tanya dulu sebentar agar kita interaktif. Ngapunten Bapak, bisa mohon diambilkan contoh Quran 1 saja, yang kecil, ngoten nggih. Terserah, pokoknya Quran. Oke. Bapak ngapunten, jenengan sepakat kalau ini jenengan definisikan Al-Quran? Sepakat nggih? Sudah jumhur nggih? Oke. Mungkin tidak Al-Quran ada di sini. Oke. Mungkin tidak Al-Quran ada di laptop, di tab, di CPU dan lain sebagainya. Oke. Sekarang saya tanya. Penerapannya. Kalau HP saya taruh di bawah begini, boleh atau tidak? Boleh nggih? Sepakat boleh? Oke. Tapi kalau ini saya taruh di bawah begini, boleh atau tidak? Kenapa tidak? Loh Pak, mungkin tidak di sini ada Al-Qurannya. Oke. Ini Al-Quran. Ini juga ada Al-Qurannya. Kenapa kok kita memahami berbeda? Biasanya mayoritas jawabannya, kalau di HP kan isinya macam-macam, ndak Quran tok Ustaz. Ndak murni Quran tok, ini kan Quran semua. Biasanya kan begitu jawabannya, nggih. Kenapa kok kita memahami ini tidak boleh ditaruh di bawah, sedangkan ini kadang-kadang ngesaknya di bahkan kadang-kadang bapak-bapak itu biasanya hobi itu duduk di atas kloset sambil ayo ngaku. Loh, kenapa kok tidak boleh? Berarti pemahaman kita mengenai definisi Al-Quran itu kita belum paham secara komprehensif. Pak, di era Nabi yang jenengan sebut Al-Quran ini ada atau tidak di era Nabi?
Belum ada kan? Kenapa kok kemudian Anda mendiskreditkan, mengecilkan makna Al-Quran itu sebatas lembaran kertas yang dihimpun jadi satu menjadi mushaf? Bukan itu sesungguhnya, Pak, makna sesungguhnya Al-Quran itu. Bapak, sejarah Al-Quran sedikit sebelum masuk kepada ulumul Quran. Sejarah Al-Quran sedikit. Al-Quran itu dulu di era Nabi itu kan mendakwahkan Islam itu dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun. Kurang lebih 22-23 tahun. Itu masa dakwah Islam. Pada era itu belum ada mushaf atau kitab model begini. Al-Quran masih ditulis oleh Zaid bin Sabit di pelepah kurma, dipahat di batu, kemudian ditulis di kulit unta, ditulis di kulit kambing, ditulis di kulit sapi dan lain sebagainya. Dihafal oleh para hafid Quran. Matur suwun. Dihafal oleh para hafid Quran. Baru kemudian pasca sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, timbul keresahan di benaknya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Resah kenapa? Resah pasca perang Siffin, pasca perang yang berkepanjangan, banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia, yang syahid di medan perang. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, pasca Rasulullah sedokan yang kemudian didapuk, yang bertanggung jawab untuk menjadi khalifah, sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Abu Bakar As-Siddiq itu sudah sepuh dan sudah sangat uzur ketika menjabat sebagai seorang khalifah. Karena kan notabene-nya bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini istrinya Rasul, maka status Abu Bakar ini adalah mertua Rasulullah. Sudah sangat sepuh, sudah sangat uzur. Umar dan Ali kemudian yang memberanikan diri untuk ngomong sama Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib ini sama Umar oyo-oyoan. Wis awakmu ae Dik Ali. Ojo aku. Jenengan mau Kang. Jenengan kan sing sepuh Kang. Oyo-oyoan. Akhirnya sampailah kemudian Umar bin Khattab bertatap muka dengan Abu Bakar. Kira-kira dialognya seperti ini. Kang Bakar, pripun ini Kang Bakar? Ada keresahan di hati kami bahwa Al-Quran tidak akan mampu diteruskan pada umat-umat berikutnya. Loh, apa adik? Iya Kang, karena banyak sekali penghafal Quran, hafid Quran yang meninggal dan syahid di medan perang. Yuk nopo kalau kemudian ini kita bukukan Al-Quran yang dulu pernah ditulis oleh Zaid bin Sabit, sekretaris Rasul. Mohon diingat, Zaid bin Sabit itu adalah seorang anak kecil, bukan pemuda. Anak kecil umur 9 tahun sudah mampu menjadi sekretaris Rasul. Anak kecil umur 9 tahun, Pak. 9 tahun itu sekarang SD kelas 4 ya, kurang lebih kelas 4. Anak SD kelas 4 sekarang masih sibuk main lato-lato, Pak. Zaid bin Sabit di usia sangat belia mampu menuliskan Al-Quran lafaz per lafaz. Kualitasnya Zaid bin Sabit. Nah, ide tersebut muncul di tahun pertama Abu Bakar As-Siddiq menjabat. Mohon diketahui Abu Bakar As-Siddiq ini menjabat tidak sampai 1 periode, Pak. Hanya 2 tahun. Tahun pertama Abu Bakar tidak setuju karena Rasul tidak pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran.
Tahun kedua keresahan itu semakin membuncah di benak Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat yang lainnya, akhirnya disetujui. Nah, tapi hanya menyetujui, teken saja. Di akhir tahun kedua Abu Bakar As-Siddiq wafat, diteruskan oleh Umar bin Khattab. Mohon diketahui Umar bin Khattab ini menjabat 2 periode, Pak. Kurang lebih 10 tahun lamanya. Kurang lebih. Nah ini kalau bukan siapa-siapa, Umar bin Khattab saja bukan minta 3 periode itu kebacut, Pak. Mohon diketahui, kaliber Umar bin Khattab hanya 2 periode. Ini bukan Umar bin Khattab, itu sapa-sapa ini. Tapi minta 3 periode. Ya, sudah ya, dengan pahamlah. Baik. Pada masa Umar bin Khattab, seluruh catatan-catatan Al-Quran ini dikumpulkan jadi satu. Era Umar bin Khattab. Belum berbentuk begini, Pak, macam-macam. Dikumpulkan jadi satu, akhirnya terhimpunlah yang namanya 7 macam mushaf. 7 model mushaf. Nah, yang kemudian kita baca sampai sekarang ini adalah disebut mushaf Utsmani. Kenapa kemudian disebut mushaf Utsmani? Di era sepeninggal Umar bin Khattab meninggal, diteruskan estafet tersebut oleh Utsman bin Affan. Berbeda karakter Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab dalam memimpin umat. Umar bin Khattab ini kan panglima perang, ketoke gagah kereng. Tidak ada yang berani berhadapan dengan Umar bin Khattab. Tampang preman tapi hati rindu. Ini Umar bin Khattab. Berbeda dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini santun, pendiam. Marahnya orang pendiam lebih jauh mengerikan daripada orang banyak bicara. Utsman bin Affan kemudian banyak sekali di era Utsman bin Affan bermunculan mushaf-mushaf. Bahkan ada yang mengklaim menjadi nabi palsu pasca penerus Rasulullah. Ada yang mengklaim ini Al-Quran yang asli, saya menerima wahyu dan lain sebagainya. Itu di era Utsman bin Affan. Marahnya Utsman bin Affan, akhirnya 7 mushaf itu dibakar habis oleh Utsman bin Affan. Yang itu dulunya memunculkan yang namanya qiraatus sab'ah. 7 macam cara baca Quran. Karena di geografi Arab itu kan bersuku-suku, kan, berbangsa-bangsa. Maka lahjahnya juga berbeda-beda. Contoh salah satu qiraatus sab'ah yang sampai sekarang jenengan tidak asing. Contoh Bismillahi majreha wa mursaha. Apakah tulisannya majreha? Tidak. Itu salah satu lahjah dari qiraatus sab'ah. 7 cara macam baca Quran dengan lafaz dan lahjah yang berbeda-beda. Nah, baik. Sampai di sini paham dulu sejarah Quran dikumpulkan. Akhirnya terciptalah kemudian mushaf Utsmani. Yang ini kemudian disepakati oleh jumhur pada era itu yang akan diteruskan sampai generasi-generasi berikutnya. Tidak boleh bentuk mushaf yang lainnya, harus mushaf Utsmani sampai di Indonesia. Baik, selesai cerita tentang sejarah itu. Maka kemudian sebenarnya definisi Al-Quran itu apa? Jangan didiskreditkan, jangan dikecilkan makna Al-Quran itu hanya sebatas mushaf. Bukan. Al-Quran adalah, jenengan kalau boleh dicek, boleh di cross check, kitab ulumul Quran apapun, rata-rata makna atau definisi Al-Quran adalah kalamullah, mu'jizun,
munazzalun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat short mim nggih. Mutawattiran wa muta'abbid bi tilawatihi. Saya jelaskan satu-satu. Kalamullah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah ini jumhur ulama mengatakan bahwa yang disebut kalam adalah ilmu Allah. Maka Al-Quran yang kemudian dibuka dalam surat Al-Baqarah itu sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahasa kerennya adalah the way of life. Ya, itu adalah ilmu Allah yang dibocorkan kepada manusia sekelumit. Ilmu Allah yang dibocorkan kepada manusia sebagai petunjuk hidup. Maka Al-Quran itu kalau kita maknai sebagai petunjuk hidup, ibarat jenengan beli HP, Pak. Ada manual book, ada buku panduan. Tombol hijau untuk mengangkat telepon, tombol merah untuk mematikan telepon, tombol di samping kanan dan sebelah atas untuk membesarkan volume, bawahnya untuk mengecilkan volume. Itu Al-Quran. Buku petunjuk bagaimana cara kita untuk berpikir, bagaimana cara kita untuk menggunakan mata agar tidak maksiat, bagaimana cara kita untuk menggunakan tangan, bagaimana cara kita menggerakkan langkah kaki kita. Itu semua yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang namanya petunjuk, ya maka kita harus paham. Itulah kemudian rahasia Allah menurunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang telah menciptakan engkau. Oh, itu dalam sekali Pak makna itu, Pak. Artinya apa? Ya, membaca itu menjadi harga mati. Karena apa? Karena kita diberi oleh Allah raga, diberi oleh Allah sukma. Itu untuk dipergunakan. Cara menggunakannya buku petunjuk Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu harga mati, Pak. Bukan hanya NKRI harga mati, tapi membaca Al-Quran. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini yang kita kemudian lost kontak dengan ayat Quran. Coba jenengan catat kalau yang punya catatan. Surah Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18 insyaallah. Al-Qiyamah. Apa kata Allah di situ? Apa firman Allah di situ? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau gerakkan, jangan engkau goyangkan lisanaka, lisanmu, lita'jala bihi, hanya untuk tergesa-gesa bihi kepada Al-Quran. Artinya apa? Nonsen. Kalau kita khatam Quran dalam waktu semalam kemudian langsung faham isi Al-Quran, nonsen. Rasulullah SAW saja butuh waktu 22 tahun kurang lebih untuk menerima wahyu. Lagi kok ono ujug-ujug ono wong topo nang Gunung Kawi kumkum di telaga, ya pakai kembang 7 rupa, mulai-mulai dadi yai. Itu tidak ada hubungannya itu. Ya betul-betul harus ikra, harus baca betul. Yai ini sakti, Mas. Dua ilmu laduni, Mas.
Tidak begitu konsepnya Al-Quran. Harus baca dalam tanda kutip untuk memahami bagaimana cara bacanya. La tuharrik bihi lisanak, kata Allah. Jangan sekali-kali engkau gerakkan lisanmu, litak jalabi, untuk cepat-cepat atau untuk bersegera memahami Al-Quran. Tidak bisa, Pak. Logika saja, logikanya saja. Jenengan baca grup WA itu loh, di grup WA itu luar biasa. Kadang-kadang jam 3 kling langsung muncul one day one juice, one day one hadis, tahajud dereng karuan wis nge-share WA jam 3. Banyak itu begitu itu. Kadang-kadang kita tidak sadar bangun tidur lagunya beda, sudah tidak kayak anak-anak zaman dulu itu bangun tidurku terus mandi. Enggak. Sekarang bangun tidurku pegang HP, ngaku golek HP. Nah, jenengan kalau baca grup WA itu kira-kira pakai mic enggak? Mboten ya. Jenengan kalau kemudian baca grup WA pakai toa enggak? Disuarakan enggak? Pakai sound system enggak? Tidak. Dalam bahasanya Sunan Kalijogo, maca Quran diangen-angen sama. Jenengan angen-angen betul berita yang ada di WA itu. Kalau sudah paham, masuk di dalam pikiran, di dalam hati, bahkan kalau nongkrong di warung kopi, mampu mendeliver ulang, mampu menyampaikan ulang berita yang ada di WA. Nggih napa nggih? Mampu, Pak. Bandingkan dengan Al-Quran. Kenapa kok jenengan tidak mampu menyampaikan ulang apa yang ada dalam isi Al-Quran? Padahal jenengan mengaku bahwa Al-Quran itu kitab suci kita, bahwa Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin. Logikanya tidak akan mungkin mampu menjadi hudan lil muttaqin kalau kita tidak paham. Kalau kita tidak paham Quran, kalau kita tidak baca. Nah, ini betapa mulianya Al-Quran itu sebagai kalamullah, ilmu Allah, Pak. Bahkan di dalam salah satu firman Allah, seandainya lautan seluruh bumi ini dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah tidak akan habis. Jadi Al-Quran yang kurang lebih 6.666 ayat, 30 juz dan terdiri dari 114 surat ini hanya segelintir dari ilmu Allah yang dibocorkan kepada manusia. Jadi Masya Allah, subhanallah, betapa kecilnya kita di hadapan Allah, Pak. Nah, ini nanti masuknya ke ranah ibadah, ke ranah tasawuf, ke ranah itu jauh itu. SKS kali ini kita hanya belajar ulumul Quran dan ulumul hadis, insyaallah. Baik. Mukjizat yang diturunkan sebagai mukjizat. Kenapa kok sebagai mukjizat, Bapak? 2001, kurun waktu 2019 sampai 2021. Firman Allah terbukti, Pak. Dengan tadi yang saya baca dalam salat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha, sak teman-temannya Allah, sesungguhnya Allah la yastahi, tidak main-main, betul-betul tidak main-main, serius betul. La yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan, membuat perumpamaan seekornya nyamuk, ma ba'udatan fama fawqaha, atau yang jauh lebih kecil daripada nyamuk. Itu pasti ada manfaatnya. Wa ammal ladzina amanu fayaquluna wa ammal ladzina fayalamuna annahul haqqu min rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang beriman, maka mereka langsung percaya annahul haqqu min rabbihim. Ini betul-betul adalah barang hak dari Allah. Tapi bagi mereka yang kafir, wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Ngapain sih Allah itu kok bikin nyamuk? Enggak ada entek baygon ae. Enggak gitu, Pak. Terbukti
2019 sampai kurun waktu 2021 seluruh dunia diguncang oleh makhluk Allah yang bahkan jauh lebih kecil dari nyamuk. Diraba tidak terasa, dilihat tidak terlihat, begitu masuk langsung is dead, Pak. Bupati Probolinggo pada waktu itu jam 11 siang masih bikin Insta story, lur hati-hati lur, covid iku ono lur. Jam 3 sore mati, Pak. Jam 3 sore mati Bupati Probolinggo 2019. Luar biasa. Allah itu kalau bikin gonjang-ganjing di dunia tidak perlu nabrak bulan ke bumi, tidak. Kirim saja makhluk Allah itu yang namanya covid itu. Luar biasa dampaknya. Mukjizat. Sebagai mukjizat. Kalau mukjizat era sebelum Rasulullah, era sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya mukjizat itu kan pasti wow, pasti luar biasa, pasti menakjubkan. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu diberi oleh Allah mukjizat berupa tongkat, Pak. Tongkat ditutuk nonang laut. Tongkat didudukkan ke Laut Merah. Langsung serta-merta Laut Merah itu terbuka jadi tol laut, Pak. Laut Merah terbelah jadi tol laut. Seandainya Pak Jokowi itu pegang tongkatnya Nabi Musa, Pak, gak ruwet-ruwet, Pak, untuk bikin Trans Jawa. Tidak perlu pakai dana umat, Pak. Pakai tongkat aja ditutuk teng Trans Jawa tol. Terus kemudian di Sumatera teng Trans Sumatera, teng Trans Papua. Langsung tidak perlu pakai APBN, Pak, cukup pakai tongkat Nabi Musa. Nggak, intermezzo nggih. Baik. Pasti itu hal yang menakjubkan. Hanya bagi orang-orang yang melihat, yang mampu melihat mukjizat Nabi Musa pada saat itu. Dan bahkan Bani Israel pada saat itu yang melihat ketakjuban ketikdayaan Nabi Musa yang diberikan tongkat oleh Allah, setelah nyebrang sampai ke seberang Laut Merah kan kafir lagi. Gitu? Kafir kembali Bani Israel pada saat itu. Saat ditinggal Nabi Musa kembali ke Bukit Tursin. Berbeda dengan Al-Quran, kemujizatan Al-Quran ini sebagai kitab penutup, sudah tidak ada kitab lagi, tidak ada nabi lagi pasca Muhammad. Ini mukjizat Rasul, mukjizat Al-Quran. Terbukti Nabi Muhammad tahun berapa Masehi? Sekarang tahun 2023, 2021 kemarin terbukti innallaha la yastahi ayyadriba masalah ma ba'udatan. Masih terus soheh likulli zaman wal makan. Munazzalun 'alan nabi, diturunkan kepada nabi. Nabi siapa? Ya Nabi Muhammad. Kalau tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad maka tidak disebut Al-Qur'an. Mutawatiron, berangsur-angsur. Karakter Al-Qur'an ini kan case by case, Pak. Case by case itu maksudnya ada problem diingatkan oleh Allah dengan ayat. Kemudian ada problem lagi dituntun oleh Allah dengan ayat. Ada kasus diselesaikan oleh Allah dengan ayat Al-Quran, berangsur-angsur. Itu mutawatiron. Wa muta'abbid bitilawati, dan dengan membacanya saja masuk dalam kategori ibadah. Membaca yang bagaimana? Yang seharusnya adalah surah Al-Qiyamah ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Di ayat berikutnya kata Allah, inna alaina jama'u wa Qur'an, sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu di dadamu. Jadi yang akan mengumpulkan pemahaman tentang Al-Quran itu Allah, sudah tanggung jawab Allah itu. Nah, yang berikutnya faida quri'al Qur'ana fattabi' Qur'ana. Ini yang tidak banyak diterapkan.
Dan apabila engkau telah selesai membaca Al-Quran, maka ikuti Quran tersebut. Pak, Islam itu bukan agama teori. Islam itu adalah agama praktek. Kalau cuma cari orang yang mampu naik mimbar kayak saya ini, banyak. Lulusan sanawiyah saja sudah bisa naik mimbar. Tapi yang mampu mempraktekkan Al-Quran dalam sisi sendi-sendi kehidupan dalam sehari-hari itu tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Aku yakin tidak banyak. Maka dari itulah kemudian yang saya mengutip perkataannya Prof. Din Samsudin itu. Simahum fi asari sujud di dalam Muhammadiyah adalah terwujudnya amal usaha. Jadi simahum fi asari, bekas sujud itu, yang dimaksud bekas sujud itu tidak hanya sebatas hitamnya dahi kita, enggak. Bekas sujud itu terbukti melalui amal-amal usaha. Mendirikan sekolahan, mendirikan rumah sakit, mendirikan yayasan yatim piatu, mendirikan panti asuhan, itu simahum fi asari sujud. Karena Islam sejatinya agama praktek, bukan teori. Nah, ini sekelumit tentang Al-Quran. Sejarah kita sudah pelajari, kemudian tadi teori Quran sudah kita pelajari, definisi Al-Quran sudah kita pelajari. Kan sudah satu mata kuliah, Pak. Nah, mata kuliah yang lainnya kita masuk kepada ulumil hadis. Saya hapus dulu. Sudah jam 8 ini, tinggal satu mata kuliah lagi. Nggih, monggo. Yang pendapatnya mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamnya Nabi Muhammad, bukan kalamnya Allah, bagaimana Pak? Nggih, baik. Ya jelas tidak benar, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bikin produk. Yang namanya Rasulullah itu berasal dari kata arsala yursilu risalatan. Artinya menyampaikan saja. Kasarnya itu Rasulullah itu hanya sebatas sales. Jadi yang punya perusahaan itu Allah. Yang namanya sales itu hanya sebatas menyampaikan produk. Mau silahkan beli, tidak cari orang lagi. Sebatas itu, hanya menyampaikan saja. Nah, baik. Maka kalau kemudian sekarang hal yang sangat aneh, kalau memang ternyata Al-Quran itu bikinan Rasulullah itu Nabiil Ummi, Rasul di awal-awal kenabian itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana mungkin terhimpun di dalam otaknya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Kan tidak masuk akal, nggih? Nah, itu yang sedikit pemahaman yang mematahkan bahwa Al-Quran adalah produk Muhammad. Enggak. Baik. Meskipun berikutnya Nabi ya tidak selamanya buta huruf. Di akhir-akhir kenabian itu Rasul mampu baca, mampu nulis. Buktinya apa? Piagam Madinah, perjanjian Hudaibiyah, Rasul tanda tangan sendiri. Itu begitu. Baik, saya lanjutkan ulumul hadis. Tadi kita sudah paham definisi Quran, kalamullahi mu'jizun munazzalun ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutawattiran wa muta'abbid bi tilawatihi. Adalah ilmu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dengan berangsur-angsur dan membacanya adalah sebuah bentuk ibadah. Itu definisi Al-Quran. Kalau sudah begini, urusan
Mushaf taruh bawah, mushaf taruh atas, HP taruh bawah, HP taruh atas, itu hanya sebatas problem adab. Problem adab dan problem adat. Di dalam Islam disebut uruf. Adat setiap atau budaya setiap daerah berbeda-beda. Terbukti saat awal-awal saya masuk ke Al-Azhar di Mesir itu, yang namanya santri Pak ya. Santri itu biasanya pakai baju koko, pakai sarung. Berangkat ke masjid Pak, saya jadi anak baru. Bawa Quran ditenteng di atas dada. Waduh. Santri. Bangga saya Pak. Ternyata setelah salam saya kok ternyata jadi pusat perhatian sak masjid Pak saya. Saya bingung habis salam. Loh, apa ini? Setelah pulang, bahkan beberapa orang Mesir tuh ketawa ketiwi melihat saya. Setelah pulang ke kamar, ternyata baru saya diberitahu oleh kakak kelas, Rul, sarung itu kalau di sini bukan dipakai buat ke masjid. Bahkan orang Sudan dan orang Luxor itu provinsi, salah satu provinsi di Mesir. Bahkan orang Luxor dan Sudan itu sarung itu biasa dipakai kalau mau ibadah sama istri. Lagi pakaian tempur saya pakai ke masjid, yo diguyu-guyu. Itu soal adat dan adab. Berbanding terbalik kemudian adat Saudi, adat Mesir dibawa ke Indonesia. Paham maksud saya? Adat Saudi dan Mesir dipakai di Indonesia. Ke masjid pakai gamis, pakai surban. Kalau sudah pakai gamis, pakai surban, udeng-udengan pisan. Masya Allah. Al-Mukarram, Syekhul Azim. Masya Allah. Itu mana? Nggih? Yang lebih sekarang mungkin tidak. Kalau dulu awal-awal zamannya Amrozi disangka teroris. Kalau sekarang sudah banyak yang jual soalnya gamis itu ya. Di sana enggak, di sana itu orang mau motong ayam, tukang potong ayam, tukang jagal yo gamisan, Pak. Tukang sayur yo gamisan. Itu memang pakaian orang sana. Itu soal budaya. Ini soal adab. Baik, saya lanjutkan. Maka kemudian mahwal hadis. Hadis itu apa? Makna dari hadis. Al-hadis hadis adalah kullama jaa minan nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Kullama jaa, setiap apa-apa yang datangnya minan nabi, dari nabi. Jadi setiap apa-apa yang datangnya dari nabi. Nabi itu kan tokoh sentral, Pak ya. Maka setiap yang dilakukan nabi jadi hukum. Setiap apa-apa yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, dari perbuatan, au takririn, dari diamnya atau keputusannya
Nabi sebagai seorang khalifah. Itu hadis, definisi hadis secara komprehensif. Jadi kalau jenengan belajar ulumul hadis, nanti tanya ke bapak, itu yang expert. Saya ini masih junior. Nah, jadi hadis itu secara umum kita belum masuk sahih, hasan, dhaif atau hadis ahad, hadis mutawatir, tidak masuk situ kita. Secara umum hadis itu terbagi menjadi 3. Ada hadis qauli yang sumbernya dari perkataan Nabi. Biasanya redaksi hadis qauli yang paling sering jenengan jumpai, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya Abu Hurairah bertatap muka dalam satu majelis dengan Rasul dawuh, Rasul bersabda. Yang sumbernya dari perkataan Rasul, itu disebut hadis qauli. Hadis qauli. Nah, qaulin, ya, qauli. Ada lagi hadis fi'li. Hadis fi'li itu sumbernya dari perbuatan atau amalan Nabi, disebut hadis fi'li. Contoh redaksi hadis fi'li biasanya, misal, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, idza ja'an nabi, atau annan nabi hakadha. Jadi langsung. Jadi saat itu Nabi sholat subuh, kemudian begini. Tidak ada perkataan qalan nabi, tidak ada. Itu biasanya masuk kategori hadis fi'li. Gampang tau ulumul hadis? Gampang. Nah, kemudian hadis takriri itu bersumber dari diamnya Nabi atau keputusan Nabi sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin. Contoh, nah ini redaksinya boleh jadi kadang qauli, kadang fi'li. Contoh hadis Nabi yang bersumber dari keputusan Rasul sebagai seorang pemimpin, tentang peliharalah jenggotmu dan potonglah kumismu. Bagaimana cara membedakannya, itu qauli atau takriri? Melalui asbabul wurud. Kalau di dalam Al-Quran kita mengenal asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran. Asbabul wurud, sebab-sebab Rasulullah diam, sebab-sebab Rasulullah bersabda. Itu namanya asbabul wurud dalam ulumul hadis. Nah, sampun. Asbabul wurud dari hadis tersebut, peliharalah jenggotmu dan potonglah kumismu. Saat itu di Madinah itu kan kota yang heterogen sekali. Artinya semua orang ada, Yahudi ada, Kristen ada, Nasrani ya, kemudian Islam ada, macam-macam. Saat itu terjadi banyak kriminalitas di Madinah. Orang Arab itu rata-rata berjenggot dan berkumis. Maklum, karena saat itu belum ditemukan silet makhtri, dari wonten silet atau alat
cukur. Nek cukur kalau ndak pakai pisau, yo pakai pedang. Bahaya Pak, sing kecukur gulune malahan. Mau nggawe pedang hari ini nyukur. Makanya orang Arab pada saat itu full brewok-brewok. Orang Arab kalau brewok kan luar biasa nggih Pak. Keren banget ya. Beda ambek wong Jawa. Meksa cukul jenggot. Mari ngono cukule mek telu. Ditawakno pisan. Saya pernah Pak brewok gini di Mesir tuh. Kayak saya kalau saya pelihara itu bisa sampai sini-sini Pak. Nah, begitu nikah aja kemudian istri saya, keri aku Mas, cukuran Mas. Baik. Maka kemudian Rasul memutuskan, setiap kriminal kan dulu tidak ada KTP Pak, apalagi kakak atau surat nikah, tidak ada. Begitu ditangkap, bilangnya saya Muslim. Begitu ditangkap, bilangnya saya orang Islam. Belum ada pendataan dulu Pak, belum ada disduk capil. Akhirnya Rasul sebagai seorang khalifah yang sangat jenius untuk membedakan antara orang Islam, orang Muslim dan non Muslim, cukur kumismu, peliharalah jenggotmu. Itu begitu asbabul wurudnya. Nah sekarang sudah ada KTP. Ngapunten, songkok ini saja tidak hanya orang Islam yang pakai. Saya termasuk di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pasuruan. Pendeta, baik Kristen maupun Katolik, maupun orang Konghucu atau orang Buddha, Hindu, yo pakai peci sama Pak. Gampang menunjukkan KTP. Itu begitu ceritanya. Nah, terdapat pemahaman yang berbeda dari ulama. Ada yang menjadi sunnah, ada yang tidak apa-apa, tidak berjenggot. Ya tidak ada problem. Jangan dijadikan kasus, jangan dikontradiktifkan. Yang jenggoten ya alhamdulillah. Yang kemudian tidak berjenggot ya tidak perlu maksa jenggotan. Maka itu sebenarnya bukan problem. Jenggotan silakan, tidak berjenggot juga silakan. Kapan-kapan pengen nyukur ya monggo cek bersih. Kalau kemudian kapan-kapan pengen gondrongnya juga tidak apa-apa. Tidak ada problem. Gitu aja langsung dijadikan politik identitas. Bukan masalah problem itu. Karena sumbernya dari hadis takriri. Paham? Nah, apa saya kecepatan ini menjelaskan? Soalnya saya ngejar 2 SKS ini. Nah, saya lanjutkan ya Pak. Nah, ini kemudian kita masuk ke, waduh, jadi perbandingan mazhab ini. Banyak sekali bonusnya malam ini. Nah, hadis dan Quran tadi itu dengan berbagai macam tata cara ibadah dan tuntunan ibadah yang datangnya dari Rasul itu kemudian diajarkan. Ini dari Rasul. Rasulullah. Nah, dari Rasul diajarkan kepada siapa? Para sahabat. Saya tulis di sini al-ashab. Jamak dari sahabat. Dari sahabat diajarkan kepada siapa? Dari tabi'in. At-tabi'in. Dari tabi'in diajarkan lagi kepada siapa? Tabi'ut tabi'in.
tabi'ut tabi'in. Pasca tabi'ut tabi'in ini, kemudian muncullah generasi berikutnya yang juga tidak kalah luar biasa, yakni para imam mazhab. Nah, imam mazhab yang paling sepuh sinten, Pak? Sinten? Oh, ayo. Wah, gak melok perbandingan mazhab ini berarti. Hanafi, Pak. Hanafi. 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 Paling sepuh, Pak. Bahkan ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa Imam Hanafi ini adalah generasi dari tabi'in. Karena ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa Imam Hanafi pernah bertemu dengan sahabat Rasul yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik kan sahabat Rasul. Meskipun waktu itu Anas bin Malik berjumpa Rasul itu masih kecil. Tidak tahu, saya tidak membahas mengenai literatur itu. Kemudian yang paling sepuh kedua sinten? Maliki. Imam Malik ini ini hidupnya di Irak, Pak. Hanafi ini di Baghdad, yang kemudian dikenal dengan kota Baghdad. Saking kaya rayanya, saking miliardernya si Imam Hanafi ini, konon dari beberapa literatur dikatakan fondasi benteng kota Baghdad itu hasil dari hibah hartanya Imam Hanafi. Imam Hanafi. Nah, beda dengan Imam Malik. Imam Malik ini hidupnya di Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah. Tapi ada beberapa riwayat yang mengatakan Imam Malik ini pernah berjumpa dengan Imam Hanafi di Baghdad, itu hadir dalam majelis ilmunya Imam Hanafi. Tanya-tanya dengan Imam Hanafi, ternyata ilmunya Maliki masih kalah jauh dengan Hanafi. Ya wajar, di Baghdad itu heterogen. Problem ibadah yang terjadi itu banyak sekali, sedangkan di Madinah masih kemudian kemurnian hadis dan Al-Quran masih terjaga. Tidak banyak orang yang macam-macam. Maka ketika ke Baghdad ketemu problem macam-macam, Imam Malik banyak yang tidak bisa terjawab. Nah, Imam Malik kemudian punya murid, Pak, namanya Syafi'i. Syafi'i ini lahir di Gaza sekarang, di Palestina. Saat umur 10 tahun hijrah ke Mekah. Kemudian Imam Syafi'i ini hobi ngumpulin kertas-kertas dari para Amirul Mukminin, dipelajari. Umur 10 apa 12 tahun insya Allah kalau tidak salah, Imam Syafi'i diutus oleh gurunya untuk belajar ke Imam Malik, imam yang lebih besar. Imam Malik pada saat itu dengan kitabnya yang terkenal yakni Al-Muwatta, yang isinya puluhan ribu hadis, Pak. Puluhan ribu hadis. Umur anak usia 12 tahun. Sebelum berangkat ke sebelum berangkat ke Madinah, berguru kepada Imam Malik, Imam Hanafi ini kemudian mempelajari Imam Syafi'i ini mempelajari kitabnya Imam Malik yang Al-Muwatta tadi itu. Dalam kurun waktu 9 hari 9 malam, Pak, puluhan ribu hadis itu ludes sama Imam Syafi'i. Hafal. 9 hari 9 malam anak usia 12 tahun. Ngapunten, saya dan jenengan saja ngafal Quran Al-Baqarah tak no. Kadang-kadang ngapunten, ada beberapa di antara kita amayatasa'alun. Gak mari-mari.
Anin naba'il adim, balik maneng aja. Ini Imam Syafi'i, Pak. Luar biasa Imam Syafi'i. Makanya banyak kemudian kitab-kitabnya yang luar biasa memecah kebuntuan umat. Imam Syafi'i. Baik. Imam Syafi'i ya tidak bisa dikatakan murid sih, karena kan umurnya mirip-mirip. Imam Syafi'i pernah punya murid yang namanya Imam Hambali. Nah, pun dari Imam Hambali ini kemudian ada salah satu murid Imam Hambali, Hasan Al-Albani, itu kemudian salah satu pencetus aliran tasawuf. Baik, sudah tidak belakrak ke sana saya. Ini dulu, ini sudah 3 mata kuliah ini. Pun baik. Dari sini kemudian muncullah banyak perbedaan pendapat. Mereka ini kemudian disebut dengan madhab. Madhab itu sebenarnya singkatan, Pak. Kayak hamdalah singkatan dari alhamdulillah. Basmalah singkatan dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahlil singkatan dari la ilaha illallah. Mazhab ini singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Apa-apa untuk pergi, hinya ini kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya adalah metodologi untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Yang namanya metode boleh jadi berbeda-beda cara. Contoh, jenengan mau ke Malang, ada yang naik bis, ada yang naik kereta, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda. Alat-alat untuk mencapai ke Malang ini disebut madhab. Malang ini ibarat Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu cara pahamnya kita. Jangan salah paham. Nanti pahamnya salah. Baik. Paham di sini madhab itu apa? Alat. Tools. Misal jenengan pakai pacul, jenengan mau macul harus pakai pacul. Mau nulis di whiteboard harus pakai spidol. Jangan dibalik. Macul pakai spidol, nulis pakai pacul. Ndak karuan, Pak. Itu mazhab. Contoh sekarang, contoh. Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Napa surah Al-Maidah ayat 6, Pak? Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan seterusnya, di tengah-tengah ada kata-kata lamastumun nisa. Nggih, apa lamastumun nisa? Bersentuhan dengan perempuan. Bersentuhan dengan perempuan. Nah, ini ada cerita. Di dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit dengan seorang wanita yang bukan mahramnya itu membatalkan wudu. Maka nenek mantun wudu kate salaman ambek wong wedok. Nggih. Wedi batal. Itu Imam Syafi'i. Kenapa kok seperti itu? Imam Syafi'i menganggap bahwa di dalam surah ayat Al-Maidah ayat 6 adalah salah satu ayat Quran yang qat'i. Oh, tadi belum saya jelaskan. Tidak apa-apa wis.
Ayat Quran yang qat'i. Ayat Quran yang qat'i itu adalah ayat Quran yang tidak bisa ditafsiri dan tidak bisa ditakwili kembali. Ya sudah, letterlek bahasanya begitu ya. Begitu. Berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi ini menganggap bahwa surah Al-Maidah ayat 6 adalah ayat Quran yang dhanni. Ayat Quran yang dhanni adalah ayat Quran yang perlu ditafsiri kembali dan ditakwili ulang. Maka pendapat dua imam ini sangat berbeda. Imam Syafi'i menganggap lamastumun nisa, kulit dengan kulit itu menjadi batal wudunya. Imam Hanafi kemudian menganggap tidak batal. Yang disebut lamastumun nisa dalam bahasa Quran itu ditafsirkan sebagai jima. Jima itu bersetubuh. Kalau bersetubuh itu tidak hanya wudu, tapi mandi besar. Problemnya kita yang orang Indonesia ini mayoritas mengaku bermadhab Syafi'i. Ada yang lebih ekstrim, wes aku Syafi'i, kalau ndak Syafi'i saya ndak mau. Itu akan jadi problem. Taklid terhadap satu madhab. Madhab ini kan metode, Pak. Nggih, metode. Kita naik bis ternyata ketinggalan bis, boleh naik kereta. Kita naik kereta ketinggalan jadwal, boleh naik sepeda motor. Uduk. Faham? Nah, itu madhab. Akhirnya contoh problem fikih. Fikih itu kan problem teknis ya Pak ya. Itu fikih. Ada problem teknisnya bagaimana digodok bareng-bareng. Ada produk fikih, putusan fikih namanya. Contoh, kalau jenengan tawaf Pak di Ka'bah itu Pak, di Masjidil Haram. Tawaf itu ada jalur cowok sama jalur cewek? Ada enggak? Nggak ada, campur Pak. Memungkinkan tidak kita bersenggolan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya? 90% mungkin. Apalagi kalau kita tawaf sebelah dada kita ini terbuka. Kan tidak boleh begini kalau pas tawaf nggih. Ihramnya itu harus dibuka separuh yang sebelah kanan. Itu akan jadi problem fikih, Pak. Problemnya apa? Jangan baru tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Aduh, kesenggol. Batal. Kalau batal harus wudu enggak? Wudu, Pak. Jangan semerap jarak antara Ka'bah dengan toilet Masjidil Haram 500 meter sendiri Pak, PP 1 kilo. Nggih, PP 1 kilo Pak. Andai kan jenengan kekeh pakai Syafi'i, saya bermadhab Syafi'i. Andai kan begitu. Sudah dituruti nih madhab Syafi'i. Wudulah kita. Balik lagi, labbaik Allahumma labbaik. Aduh, kesenggol. Wudu lagi, labbaik Allahumma labbaik. Aduh, kesenggol. Wudu lagi. Belum selesai tawaf, jenengan sudah selesai sa'i, Pak. Sa'i antara Ka'bah dengan toilet, bukan sofa dan marwah. Problem fikih enggak itu? Problem fikih. Maka ketika tawaf, ya monggo lah silahkan kita pakai pendapatnya Hanafi. Yang jadi problem ketika kita taklid terhadap suatu madhab ini yang berkembang akhir-akhir ini. Saya sering ngantarkan jamaah umroh Pak. Ada penambahan kaifiat umroh dan haji itu akhirnya. Apa tambahannya? Tidak hanya sebatas mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, enggak. Nawaitu li intiqalil madhab minas Syafi'i ilal Hanafi. Nawaitu ini ditambah. Jadi saya niat untuk berpindah madhab. Pertanyaan berikutnya, janjane dulu Kanjeng Nabi itu madhabnya apa sih? Syafi'i kah, Maliki kah, Hanafi atau Hambali Pak?
Rasulullah itu dulu madhabnya apa? Tidak ada, wong mereka belum lahir. Duluan Rasul beberapa generasi. Itulah kemudian di Muhammadiyah, di dalam majelis tarjih dan tajdid itu menyatakan tidak taklid terhadap satu mazhab. Bukan berarti tidak bermadzhab, tidak. Dalam satu waktu tertentu pakai Hanafi, dalam satu waktu tertentu pakai Syafi'i. Mazhab itu metode. Pelin-pelan lah. Bukan pelin-pelan. Keilmuan Islam itu berkembang. Mungkin tidak dalil yang dipakai Hanafi lebih kuat dari Syafi'i. Mungkin tidak dalil yang dipakai Hambali lebih kuat dari Maliki. Mungkin. Itu kita kalau ngomong perbandingan mazhab. Contoh lagi ini Pak, basmalah. Bacaan bismillah, basmalah bagi imam saat sholat berjamaah. Yang pertama, yang paling populer, jahar. Jahar itu dikeraskan. Dalam sholat jahar ya, sholat jahar itu subuh, maghrib, isya. Jahar itu prakteknya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jahar. Yang kedua, sir. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sir. Yang ketiga, tidak dibaca sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, rakaat pertama dibaca, rakaat kedua tidak. Pendapatnya siapa? Ini Syafi'i, ini Hanafi, ini Maliki, ini Hambali. Nah, di Indonesia karena ngajinya tidak komplit, ngajinya tidak komprehensif, jadi politik identitas, Pak. Kalau masjid yang imamnya bacaan basmalahnya dikeraskan, masjidnya orang. Kalau masjid yang bacaan basmalahnya dilirihkan, masjidnya orang. Saya tahun 2013 nganterin jamaah umroh, saya ingat betul. Di Masjidil Haram itu kan kalau sholat maghrib sekalian sholat isya. Sayang kalau pulang ke hotel itu eman-eman Pak, karena kan biar kita bisa jamaah di Masjidil Haram. Saat sholat maghrib, imamnya itu adalah Syekh Sudais. Syekh Sudais ini salah satu imam yang bermadzhab Maliki. Tidak dibaca, basmalahnya tidak kedengeran. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah salam, saya wiritanai belum selesai, Pak. Wiritanai belum selesai. Ditowabuk sama jamaah belakang saya. Wow, aduh, wiroto, Mas, kali itu Mas. Nopo Pak, saya noleh begini. Nggih Pak, nopo? Kali itu. Oh, no kelakuane wong Indonesia pancet itu tutuk omahe. Napa Pak? Di Masjidil Haram lho imame wong Muhammadiyah, Mas. Temen Muhammadiyah iku Mang Mas, asli. Lah saya wiritan ae belum, Pak. Nggih, Pak. Nggih, sing kakek ngomong kula wis. Begitu salat Isya diimami oleh Syekh Misyari Rasyid. Syekh Misyari Rasyid ini adalah salah satu imam yang bermadzhab Syafi'i. Jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu salam ditapuk lagi tapi pek gitu doang. Mas,
Kok ganti wong NU sih Imam? Janjane Masjidil Haram iki masjid wong opo sih? Lah itu orang yang kemudian tidak paham terhadap salah satu hadis, satu problem secara tidak komprehensif pahamnya. Nggak tahu ternyata ada begini. Maka sejatinya jangan gampang alergi. Kalau yang bacaan basmalahnya dijaharkan, sahih. Bahkan di majelis tarjih itu mengakomodir dua bacaan ini, jahar dan sir. Maka jangan heran kalau ada imam di Masjid Muhammadiyah bacaan basmalahnya dijaharkan. Itu akan jadi problem. Baik. Nah, kadang-kadang ngapunten kita ini sebagai seorang Indonesia ini gampang wow, gampang takjub, gampang gumer, makanya gampang viral. Begitu, Pak. Nah, sampun. Ini tadi lagi Pak nggih, satu lagi. Tinggal beberapa menit. Satu lagi. Di dalam ulumul hadis itu kasusnya cuma dua Pak sebenarnya. Kasusnya cuma dua. Hadis yang diajarkan oleh Rasul itu dalam urusan ibadah mahdhah itu ada yang hadis yang satu contoh, satu dalil. Nomor yang kedua, kemudian banyak dalil, banyak contoh. Yang ini tadi kan banyak dalil, banyak contoh. Yang satu dalil, satu contoh itu adalah contoh sendekap, contoh sendakep. Hadisnya jelas. Fawadha'a kaffal yamin 'alal yusra fauriyan. Maka Rasul kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jenengan cari hadis yang tangan kiri di atas tangan kanan, tidak ada, Pak. Coba jenengan tanyakan ke Bapak besok. Tidak ada. Yang hadisnya sendekap ya cuma satu, tangan kanan di atas tangan kiri. Langsung faurian. Bedanya mungkin ada yang di atas dada begini prakteknya, di ulu hati, ada yang agak turun, ada yang miring ke kanan, ada yang pegang pergelangan, ada yang tengah-tengah, ada yang begini, nek begini tuh katuen, Pak. Mungkin itu bedanya, tapi semuanya tracknya itu fawadhu'a kaffal yamin 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu hadisnya faurian, tanpa jeda. Akhir-akhir ini marak dan viral YouTube, konten kreator. Kadang-kadang kita terlalu kreatif, Pak. Allahu Akbar. Nate pirsa? Itu tidak ada dalilnya. Ada lagi. Wah, gak sida. Naik lagi satu oktav. Wah, gak sida. Begitu takbir ketiga 9 oktav. Wah, luar biasa. Allahu Akbar. Pernah lihat begitu? Iya. Itu terlalu kreatif, Pak. Jangan ditambah-tambah urusan ibadah mahdhah itu. Kalau selama Rasul mencontohkan, kita laksanakan. Tidak ada contohnya, jangan macam-macam urusan ibadah mahdhah. Itu yang satu dalil, satu contoh. Baik, selesai. Alhamdulillah 2 SKS. Ada pertanyaan atau dicukupkan? Oke, monggo Pak. Terkait urutan yang harus sampai itu tidak sama dengan negara, dengan
Negara. Jadi untuk apa itu? Namanya bendera itu diartikan sebagai kehormatan itu suatu. Jadi bendera itu misalnya khususnya di Indonesia, kalau sampai jatuh ke tanah itu orang sudah. Oke, baik. Saya menangkap pertanyaannya. Ini Quran ini, Ya. meskipun sebenarnya Quran bukan itu, jadi lambang sehingga di Swedia Ustaz dibakar sedunia berapa? Oke, sampun? Ya. Itu kan problem penghormatan kita terhadap sebuah benda saja toh. Penghormatan yang paling luar biasa di dalam Al-Quran itu ya justru kita laksanakan pada setiap lini kehidupan kita, bukan hanya sebatas simbolis yang jenengan utarakan tadi kan simbol agama. Simbol agama itu urusannya dengan adab dan adat. Peci, baju koko, dan sarung adalah simbol agama Islam di Indonesia. Berbeda dengan di Saudi, berbeda lagi dengan di Mesir yang pernah saya alami. Itu namanya simbol agama. Oh enggak Ustaz, bukan itu maksud saya, menghormati. Nah, untuk menghormati. Baik. Penghormatan di Mesir, penghormatan di Indonesia boleh jadi berbeda. Jadi ini bukan problem hukum. Ini hanya sebatas adab dan adat. Kalau kita merasa bahwa gak etis, mosok mushaf ditaruh di bawah. Itu urusan dan soal rasa. Hormat itu kan soal rasa. Bukan soal hukum. Coba misalkan urusan ditaruh di bawah, ngapunten. Kadang-kadang Quran kita taruh di kursi. Kursi kan tempatnya pantat, Pak. Paham maksud saya? Bagi orang yang memahami itu tidak etis ya menjadi tidak etis. Misalkan kita sedang mengendarai mobil, kita kalau taruh di jok. Jok itu tempat pantat loh, kok dikai Quran. Timbul perspektif berbeda karena itu urusan adab dan adat. Urusan penghormatan itu selalu berbeda. Monggo. Kalau kemudian jenengan menghukumi hukumnya haram, Quran taruh di bawah, itu jadi problem fikih. Jadi masalah itu. Karena jenengan menghukumi sebuah adab dan adat. Paham maksud saya nggih, Pak? Jadi monggo-monggo saja kalau itu menganggap ndak boleh, ojo ngono ta, Quran ojo tekek disor, sing apik ditenteng, tekek didukur ana nggone. Akan jadi problem kalau ditaruh di tempatnya tapi tidak pernah jadi repot lagi itu, Pak. Itu lebih tidak terhormat sebatas taruh di bawah, Pak. Baik, itu soal rasa, Pak. Bukan masalah hukum. Masa itu tulisan Allah di keramik. Keramiknya dipakai jalan. Nggih? Keramik dihiasi tulisan Allah Muhammad, dipasang di yang banyak orang laluan. Nggih. Jadi menurut jenengan itu haram atau halal? Masalah hukum. Baik. Itu lagi-lagi bukan masalah hukum. Seperti halnya akhir-akhir ini terjadi pembakaran Al-Quran oleh pendeta di Swedia itu. Itu soal rasa dalam beragama. Sebenarnya yang dibakar itu oke lah. Ini mushaf mewakili simbol agama. Akhirnya banyak orang yang terpancing emosi dan lain sebagainya. Itu soal rasa. Bukan soal hukum. Coba dibedakan nggih antara hukum dan
adab dan adat tadi. Jangan dicampur adukkan. Soalnya akhir-akhir ini ngapunten banyak orang yang sering salah antara adat dan hukum. Ngapunten sholat Jumat, Bapak. Sholat Jumat itu sekarang sudah menjadi adat. Bukan lagi jadi hukum. Kadang-kadang ngapunten orang yang tidak pernah sholat setiap hari, sholat Jumat. Hanya perkara kemudian sungkan ditelok tanggane gak Jumat. Padahal itu urusan hukum dan wajib itu bagi seorang laki-laki. Jadi yang hukum jadi adat. Berbeda dengan ngapunten takziah. Bukan takziah ya, napa? Ziarah kubur. Ke makam nih kalau Pak. Ya. Itu kan adat sebenarnya. Yang kemudian jadi hukum. Nek malam Kamis ya, malam Jumat kliwon, waduh, berbondong-bondong ke kuburan, baca Yasin, baca ini, baca itu. Seakan-akan luar biasa itu sebuah kewajiban. Adat yang menjadi hukum. Hukum kita sekarang menjadi sebatas adat. Itu yang kadang-kadang salah kaprah. Nah, agar paham bagaimana, ya harus Iqra, Bapak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana Iqra dan surah Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18. La tukharrik bihi lisanaka lidajala bih. Jangan engkau gerakkan dan goyangkan lisanmu untuk memahami Quran. Kapan waktu yang afdal? Allah juga kasih kisi-kisi kok. Surah Al-Muzammil ayat paling akhir. Kapan itu? Di sepertiga malamnya. Oh, terkuak ternyata kebiasaan orang-orang terdahulu, mbah-mbah dulu itu kalau tangi bengi nutuk sampai subuh. Wah, itu orang-orang dulu kan terkenal qanaah dan tawaduknya luar biasa, Pak. Luar biasa. Ketemu puhung, alhamdulillah. Sekarang udah mosok tempe tok ae, Dek. Mbok liyane apa? Lah blonjone piro, Mas? Nah, begitu nggih? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah. Oke, sudah 8:30 lewat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini yang bobotnya 2 SKS tadi itu menjadi hudan lil muttaqin. Nasrun minallahi fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh